Kapan terakhir kali Spanyol punya generasi emas? Betul, sebagian besar kalian pasti akan menjawab tahun 2010. Tapi buat fans La Roja, ada baiknya tahun ini kalian berbahagia. Kenapa? Karena generasi emas yang dulu membuat Spanyol begitu ditakuti, kini telah kembali. Kemenangan di babak 32 besar bisa jadi sedikit bukti. Spanyol melibas Austria di babak 32 besar. Dan kemenangan ini bukan cuma soal tiket babak 16 besar. Ini adalah penegas kalau skuad Luis de la Fuente punya potensi emas. Padahal orang selama ini selalu mengatakan kalau kualitas mereka kalah jauh dibandingkan Spanyol era Vicente del Bosque. Kalian mau tahu kenapa Spanyol era kini layak disebut sebagai generasi emas berikutnya? Simak ulasannya berikut ini. Mari kita buka ulasannya dari laga yang baru saja usai. Spanyol versus Austria. Melangkah sebagai jawara grup H, Spanyol dipertemukan dengan runner-up grup C. Di atas kertas, Spanyol adalah unggulan. Namun bukan berarti Austria gampang dikalahkan. Anak asuh Ralf Rangnick punya taktik yang berpotensi menyulitkan. Namun saat pertandingan berjalan, ternyata Spanyol tetap dominan. Atau mungkin kata yang lebih tepat menggambarkan laga ini adalah Spanyol seperti main sendirian. Betapa tidak, secara ball possession mereka unggul 64% berbanding 34%. Shot juga unggul 23 berbanding 5. XG juga unggul 2,8 berbanding 0,32. Angka-angka itu bakal terasa percuma kalau akhirnya Spanyol tidak mencetak gol. Tapi sebagai salah satu calon juara, Spanyol jelas tahu caranya memanfaatkan semua itu. Mikel Oyarzabal membawa La Roja memimpin. Marco Kurela nyaris menggandakan skor andai golnya tidak dianulir oleh sang pengadil. Di babak kedua, Rodri CS makin menggila. Menit 66, Pedro Porro pamer aksi melalui tandukannya yang merobek jala Alexander Schlager untuk kali kedua. Saat pemain Austria sudah kelelahan, Oyarzabal menutup pesta La Roja hari itu. Lepas dari kawalan, pemain Real Betis itu bisa dengan tenang menyontek bola ke gawang Schlager. 3-0 Spanyol menang. Kemenangan atas Austria tentu terjadi berkat satu nama. Sang pencetak gol terbanyak di laga itu Mikel Oyarzabal. Mungkin penyerang Real Sociedad itu tak setenar Erling Haaland, Kylian Mbappe, atau Lionel Messi. Namun percayalah, Oyarzabal sebetulnya adalah striker hebat. Jujur, doi ini penyerang paling underrated yang ada di Piala Dunia 2026 ini. Soal gol, 2 gol tambahan yang ia cetak ke gawang Austria menempatkan Oyarzabal di urutan ke-6 daftar pencetak gol terbanyak. Posisinya kini setara dengan Ousmane Dembele di Prancis yang sama-sama mengoleksi 4 gol. Terbilang sedikit sih kalau dibandingkan dengan Mbappe, tapi kalian perlu lihat konsistensinya dalam mencetak gol. 4 gol tersebut dicetak Oyarzabal dalam 4 pertandingan yang dimainkan di Piala Dunia 2026. Nah, kemudian soal kontribusi gol, Oyarzabal tercatat telah mengemas 22 kontribusi gol dalam 14 pertandingan terakhir La Roja. Kebayang betapa konsistennya penyerang satu ini kan? Rata kontribusi golnya lebih dari 1 per laga. Soal permainan, Oyarzabal ini bukan target man murni. Kemampuan terbaiknya adalah membaca ruang sesempit apapun ruang itu. Lihat gol-golnya ke gawang Austria sekali lagi. Itu adalah sedikit gambaran betapa cerdiknya Oyarzabal mencari ruang di area pertahanan lawan. Ini menjadikan Oyarzabal sebagai penyerang yang efisien dan tidak doyan buang-buang peluang. Statistik menggambarkan hal itu. Menurut catatan FIFA, Oyarzabal punya XG 2,78. Tapi dari angka XG itu ternyata dia bisa cetak 4 gol. Artinya apa? Artinya jumlah golnya lebih banyak dari jumlah gol yang diharapkan, alias Oyarzabal adalah penyerang yang efisien.
Di Spanyol, ia adalah pemain paling efisien nomor 3 setelah Baena dan Pedro Porro. Kemarin, waktu Spanyol imbang melawan Cape Verde, banyak yang bilang absennya Lamine Yamal di menit-menit awal memberi dampak besar. Dan pernyataan itu pun terjawab di pertandingan-pertandingan berikutnya. Bocah ini tidak cetak gol ataupun assist melawan Austria, tapi dirinya adalah man of the match di pertandingan tersebut. Berdasarkan data dari 433, Yamal adalah pemain paling merepotkan buat barisan pertahanan Austria. Itu karena De Yamal 14 kali menerobos barisan belakang anak asuh Ralf Rangnick, yang mana itu adalah angka terbanyak dibanding pemain lain. Yamal juga cuma 3 kali salah umpan di laga itu. Dan lihat data umpannya, hampir semuanya umpan progresi ke depan. Sebagian dari kalian mungkin ada yang membenci Yamal, tapi harus diakui bocah ini layak mendapat sebutan sebagai bocah ajaib. Betapa tidak, Spanyol terhitung belum pernah menelan kekalahan ketika menurunkan Yamal sebagai starter. Jangankan kalah, imbang saja tidak. Win rate La Roja ketika Yamal jadi starter adalah 100% dari 8 laga di Euro dan Piala Dunia. Nah, ini dia bagian yang paling menarik dari Spanyol era sekarang. Yap, generasi ini adalah generasi yang kerap dipandang sebelah mata. Memang benar banyak yang menjagokan Spanyol sebagai juara Piala Dunia 2026. Tapi kalau kalian tanya mana negara yang diberkahi dengan super tim, kebanyakan akan menjawab Portugal atau Prancis. Banyak yang mendewakan Prancis karena front four mereka mengerikan. Begitupun Portugal yang punya banyak gelandang kreatif dan para pemenang trofi. Tapi mungkin sedikit yang sadar kalau Spanyol sebenarnya punya keduanya. Ya, walau secara angka Spanyol tak sementareng Prancis, tapi soal kolektivitas tim ini adalah jagonya. Kemarin-kemarin banyak yang skeptis terhadap Spanyol. Alasannya murni karena Spanyol era kini dipandang punya kualitas yang jauh dari era keemasan Spanyol di bawah Vicente del Bosque. Tapi kalau kalian jeli, kalian akan menemukan satu pola yang mirip antara generasi Spanyol era itu dan era sekarang. Yap, kerja tim yang solid. Kalau Prancis punya Mbappe, Olise, dan Dembele, sementara Portugal punya Vitinha, Joao Neves, dan Bruno Fernandes. Tengok, tak ada pemain paling menonjol di Spanyol. Ya, mungkin cuma Yamal. Tapi justru dari sini kita tahu Spanyol itu bukan kuat secara individual. Mereka kuat secara tim sampai-sampai tak ada satu nama yang paling menonjol. Semua tahu kalau kolektivitas inilah yang membuat Spanyol era Del Bosque amat mengerikan. Lewat skema tiki-taka mereka, Spanyol merajai Piala Dunia 2010. Sekarang Luis de la Fuente punya komposisi yang mirip. Ia sudah memenangkan Euro 2024. Kini tinggal mengawinkannya dengan Piala Dunia 2026. Kalau bicara soal perbandingan, Spanyol tahun ini juga punya capaian yang mirip dengan 2010. Apa itu? Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia Afrika Selatan yang sohor itu, Spanyol berhasil memenangkan pertandingan fase gugur. Ya, siapa tahu itu adalah pertanda kalau Spanyol akan mengulang kejayaan masa lalu mereka. Sudah cukup basa-basinya. Sekarang kita bahas seperti apa peluang Spanyol juara tahun ini. Tadi secara skuad mereka sebetulnya memadai. Sekarang satu hal yang akan menentukan nasib La Roja adalah bagan. Ini dia yang menarik. Untuk sampai ke final, Spanyol ternyata harus melewati jalan yang super terjal. Karena lolos sebagai juara grup, maka Spanyol dijebloskan ke sisi bagan yang sama dengan para negara unggulan. Di bagian ini ada Portugal, Kroasia, Prancis, dan dua raksasa yang sudah gugur duluan, Jerman dan Belanda. Jalan berat Spanyol akan dimulai di babak 16 besar nanti. Portugal adalah negara yang punya ambisi besar untuk memenangkan Piala Dunia pertamanya. Lolos dari babak 16 besar, Spanyol berpotensi dinanti Amerika Serikat. Tuan rumah sejauh ini masih wangi di Piala Dunia 2026 bersama nahkoda anyarnya Mauricio Pochettino. Bila tak ada aral melintang, Spanyol bisa melangkah ke semifinal. Disinilah kita berpotensi menyaksikan duel dua super tim, Prancis versus Spanyol.
Nah, kalau jalan Spanyol mulus sampai ke final, akan menarik melihat siapa yang akan mereka hadapi di final. Bisa jadi Argentina yang tampaknya punya jalur mulus untuk melangkah ke laga pamungkas. Bisa jadi juga Inggris yang sudah lama berpuasa. Tapi plot twist paling gongnya bisa jadi juga Meksiko, tim yang punya rekor pertahanan terbaik di Piala Dunia tahun ini. Apapun itu, sedikit banyak kita sudah dapat gambaran kalau skuad Spanyol era ini punya potensi besar mengulang capaian era emas Vicente del Bosque. Sekarang setelah menang dominan lawan Austria, akankah Spanyol menggondol Piala Dunia pertamanya sejak 2010? Menurut kalian? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.